Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malia Farisa. Di sini saya akan menyampaikan materi seputar materi pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Luqman ayat 12 hingga ayat 19. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian pendidikan itu sendiri. Pendidikan merupakan upaya tindakan dalam membentuk kepribadian dalam diri manusia. Pendidikan berperan penting dalam kehidupan karena ia mengambil peran dalam membentuk dan menentukan corak dan bentuk amal dalam kehidupan manusia. Sedangkan pendidikan Islam merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kegiatan mempersiapkan akal dan pikiran manusia serta pandangannya tentang alam, kehidupan, peran dirinya dalam hubungannya dengan dunia. Selanjutnya, dalam kehidupan pribadi maupun sosial bermasyarakat, Al-Quran merupakan sumber referensi yang berisi firman Allah dan ajaran pokok yang memuat semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran Surah Luqman ayat 12 hingga 19, di mana pada ayat tersebut memuat kisah Luqman dalam mendidik ayahnya. Dalam kisah tersebut dijabarkan mengenai prinsip materi pendidikan yang meliputi iman, akhlak ibadah, sosial, dan ilmu pengetahuan. Di sini kita akan membahas sedikit asbabun nuzul dari surat Luqman. Surat Luqman ialah surat yang telah turun saat sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Menurut Al-Biqai, tujuan yang utama dari surat ini ialah membuktikan bahwa betapa kitab Al-Quran ini mengandung hikmat yang amat dalam. Ulama-ulama Mekah dan Madinah berpendapat bahwa surat Luqman ini terdiri dari 33 ayat dan ulama-ulama Syam, Kufah dan Basrah berpendapat terdapat 34 ayat. Nama Luqman diambil dari kisah tentang Luqman yang diceritakan dalam surat ini tentang bagaimana ia mendidik anaknya. Selanjutnya, penjelasan mengenai tafsir dan syarah hadis terkait surah Luqman. Dalam ayat ini adalah ayat 18 yang berbunyi wala tusya'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maruhan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Di sini Quraisy Shihab menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut. Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia dengan sikap sombong, serta jangan pula berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong yang selalu membangga-banggakan perbuatan baiknya. Selanjutnya, berikut adalah hadis yang terkait yang diriwayatkan oleh Bukhari. Telah bercerita kepada kami, Abu Al-Wahid telah bercerita kepada kami, Syubah dari Al-Amshi, dari Ibrahim, dari Al-Qomah, dari Abdullah berkata, ketika turun firman Allah Ta'ala yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa di antara kita yang tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, janganlah kamu berbuat syirik atau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13.
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konsep materi pendidikan yang diuraikan oleh salah satu tokoh, yaitu Ibnu Katsir dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12 hingga 19, di mana materi pendidikan Islam yang dijabarkan dalam surat ini itu meliputi keimanan atau akidah, ibadah atau syariah, dan akhlak. Selanjutnya, pembahasan yang pertama pada surat Luqman ayat 12 yang berbunyi, Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi dijelaskan di dalam ayat 12 ini, Allah memerintahkan kepada Luqman untuk bersyukur kepadanya dengan beribadah kepadanya, menaati seluruh perintahnya, serta menjauhi seluruh larangannya seperti yang dilakukan oleh Luqman dengan berbagai kepribadian yang dimilikinya. Selanjutnya pada surat Luqman ayat 13 dengan terjemahan yang berbunyi, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Pada ayat ini, ayat ke-13 telah disebutkan bahwa syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sungguh-sungguh kezaliman yang besar. Syirik itu menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa atau memanjatkan sesuatu kepada selain Allah atau mengganti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan ibadah. Selanjutnya pada surat Luqman ayat 14 dengan terjemahan yang berbunyi, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dalam ayat 14 ini digambarkan sebagaimana sulitnya ibu mengandung, dimulai sejak dari mengandung bulan pertama, bertambah sakit tiap bertambah bulan, dan sampai di puncak kesakitan di waktu anak dilahirkan. Oleh karena itu, pada ayat 14 ini kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya pada surat Luqman ayat 15 dengan terjemahan yang berbunyi, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di dalam ayat ke-15 ini dari surah Al-Luqman di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada manusia untuk tetap berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dengan baik, kecuali apabila mereka, dalam konteks ini adalah kedua orang tua, menyuruh untuk menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai anak wajib untuk menolaknya. Selanjutnya pada surat Luqman ayat 16 dengan terjemahan yang berbunyi, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Teliti.
Pada ayat 16 di atas, Luqman menjelaskan dengan maksud bahwa pada hari ketika Allah meletakkan timbangan amal perbuatan yang tepat, kemudian pelakunya akan menerima pembalasan amal perbuatannya. Apabila amalannya itu baik, maka balasannya akan baik pula, dan apabila amalannya buruk, maka balasannya akan buruk pula. Selanjutnya, pada surat Luqman ayat 17 dengan terjemahan yang berbunyi, "Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Pada ayat 17 ini, Luqman mewasiatkan kepada anaknya hal-hal berikut. 1. Selalu mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, sehingga diridhoi oleh Allah. Jika sholat yang dikerjakan itu diridhoi Allah, maka perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu dapat dicegah. Selanjutnya yang kedua, berusaha mengajak manusia mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan mencegah mereka agar tidak mengerjakan perbuatan dosa. Yang ketiga, selalu bersabar dan tabah terhadap segala macam cobaan yang menimpa. Selanjutnya pada surat Luqman ayat 18 dengan terjemahan yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Pada ayat 18 di atas, Luqman mengajarkan kepada anaknya agar jangan memalingkan muka dari manusia karena sombong dan berjalan dengan membusungkan dada, dan memalingkan muka dari manusia karena sombong dan merasa tinggi hati. Jadi di sini kita ditekankan agar kita tidak bersikap sombong dan berjalan dengan membusungkan dada seolah-olah kita merasa tinggi. Yang terakhir pada surat Luqman ayat 19 dengan terjemahan yang berbunyi, "Dan sederhanalah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Pada ayat 19 di atas menjelaskan beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, tentang cara berjalan dengan langkah yang sederhana, yaitu tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Kedua, tentang cara berbicara, yakni dengan mengurangi tingkat kekerasan suara. Jangan mengangkat suara jika tidak diperlukan sekali. Yang ketiga, tentang ilat atau ulasan yang melarang hal di atas, karena sesungguhnya orang yang mengeraskan suaranya itu berarti suaranya mirip keledai. Hal ini merupakan pendidikan dari Allah untuk hamba-hambanya supaya mereka tidak mengeraskan suaranya di hadapan orang-orang, karena ini dianggap meremehkan seseorang. Atau yang dimaksud ialah agar mereka meninggalkan perbuatan ini secara menyeluruh dalam kondisi apapun. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dan pemaparan materi mengenai materi pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 12 hingga 19. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan materi,
Saya mohon masukannya ya. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.